Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran komunikasi bisnis. Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar komunikasi bisnis, mulai dari pengertiannya, jenis, alur, dan unsur-unsur dalam komunikasi bisnis. Sebelum memulai video ini, saya harap kalian semua dalam kondisi duduk yang tegap, agar materi yang saya berikan bisa kalian serap dengan baik. Pasti banyak dari kalian yang sudah tahu apa itu komunikasi, karena setiap hari kita selalu melakukan komunikasi itu, baik dengan teman, guru, ataupun orang tua. Komunikasi adalah proses kegiatan penyampaian pesan yang mengandung arti dan makna dari satu pihak ke pihak lainnya dan usaha untuk saling mengerti. Jadi ada makna atau pesan atau informasi yang disampaikan di dalam komunikasi yang sedang terjadi. Lalu, apa sih komunikasi bisnis? Menurut Andri Ferianto, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi secara verbal maupun nonverbal. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi dengan tujuan untuk memperoleh profit. Nah, profit di sini adalah hal yang saling menguntungkan antara kedua perusahaan atau antara perusahaan dengan konsumen. Dalam prosesnya, komunikasi terjadi mulai dari pengirim atau komunikator yang menyampaikan gagasan, ide, atau informasi kepada penerima atau komunikan. Nah, pesan ini disampaikan melalui media komunikasi, mulai dari tanda, simbol-simbol, secara lisan atau tulisan, seperti berita atau novel. Nah, setelah menerima pesan itu, penerima atau komunikan akan memberikan reaksi atau tanggapan kepada komunikator atau orang yang mengirim pesan tersebut. Untuk komunikasi bisnis ini dibagi menjadi dua, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi kepada pihak lain melalui tulisan atau lisan. Contohnya seperti membaca majalah atau surat kabar, melakukan seminar, dan lainnya. Komunikasi verbal memiliki tipe yang dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi dalam proses komunikasi. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Umumnya komunikasi nonverbal itu sifatnya kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari dan sulit dipahami, seperti penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, ataupun gerakan tubuh. Terdapat 3 tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi. Nah, informasi yang diberikan itu berupa informasi tentang profil, produk, maupun kegiatan yang dilakukan perusahaan. Informasi ini diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Yang kedua, melakukan persuasi. Ini untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Karena dengan terjadinya persuasi, dilakukannya persuasi, perusahaan itu mengharapkan konsumen dapat dipengaruhi untuk percaya dan memberikan harapan yang baik terhadap produk maupun pelayanan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Nah, kolaborasi atau kerjasama itu dengan konsumen atau relasi perusahaan itu sendiri kan. Nah, dengan terjadinya kolaborasi yang baik atau kerjasama yang baik, diharapkan ke depannya dalam jangka waktu panjang, hubungan kerjasama mereka tuh juga akan baik. Lalu apa saja sih unsur-unsur komunikasi bisnis? Yang pertama ada komunikator. Komunikator atau si pengirim pesan. Pengirim pesan ini bisa berdiri sendiri sebagai individu ataupun secara berkelompok. Uh,
Komunikator ini juga bisa dikatakan sebagai sumber dari berita yang akan disampaikan kepada komunikan nantinya. Lalu yang kedua ada komunikan. Komunikan itu adalah si penerima pesan. Sama seperti komunikator, komunikan juga dapat berdiri sendiri sebagai individu ataupun bersama-sama dengan kelompoknya. Lalu yang ketiga ada pesan. Pesan ini adalah ide, gagasan, atau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Lalu yang keempat ada media. Media ini bagaimana suatu pesan itu disalurkan oleh komunikator kepada komunikan. Bisa seperti melalui surat kabar, atau melalui WhatsApp misalnya, atau mungkin melalui surat lewat pos, seperti itu. Lalu yang kelima ada tanggapan atau respon. Nah, tanggapan ini berupa respon atau umpan balik dari komunikan si penerima pesan terhadap berita atau pesan yang disampaikan oleh si komunikator tersebut. Lalu yang keenam ada gangguan. Gangguan ini adalah kendala atau hambatan yang terjadi ketika proses komunikasi itu berlangsung. Misalnya kalian melakukan komunikasi melalui telepon seluler, lalu jaringan atau sinyalnya itu tidak jelas, apa ada gangguan gitu kan di sinyalnya. Nah, bisa jadi pesan yang disampaikan itu tidak 100% terdengar oleh si komunikan. Nah, itu disebut sebagai gangguan. Untuk jenis-jenis komunikasi bisnis itu banyak sekali. Seperti yang kalian lihat di slide, saya tuliskan 8 jenis komunikasi bisnis. Namun di setiap jenis ini ada jenis lagi di dalamnya gitu. Jadi seperti menurut lawan komunikasi, di dalamnya itu dibagi lagi menjadi dua. Uh, Lawan komunikasinya secara individu atau berkelompok, seperti itu. Lalu ada jenis yang kedua, menurut jumlah orang yang berkomunikasi, hampir sama seperti menurut lawan komunikasinya. Lalu yang ketiga menurut cara penyampaiannya. Nah, lalu yang keempat menurut maksudnya. Yang kelima menurut kelangsungannya. Yang keenam menurut ruang lingkup organisasi. Ini bisa melalui internal organisasi ataupun secara eksternal dari organisasi itu. Lalu yang ketujuh menurut perilaku komunikasi. Dan yang kedelapan menurut arah informasi. Dalam melakukan komunikasi juga ada etikanya. Etika komunikasi bisnis itu merupakan kegiatan untuk berkomunikasi dengan baik sesuai dengan kode etik yang berlaku, baik itu di perusahaan maupun di masyarakat. Bahkan kalau misalnya kalian secara individu ya melakukan komunikasi seperti biasa. Dengan komunikasi yang beretika diharapkan terjalin suatu etika bisnis atau etika kerja yang kondusif dan nyaman. Selanjutnya, fungsi komunikasi bisnis. Fungsi komunikasi bisnis ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada informatif. Ini berhubungan dengan pekerjaan, misalnya pemberian tugas atau arahan oleh para atasan atau manajer kepada karyawannya. Lalu yang kedua ada regulatory. Ini sebagai maksud untuk mengendalikan dan mengatur perusahaan berupa perintah atau laporan. Lalu yang ketiga ada persuasif. Ini dilakukan sebagai komunikasi interaksi antara karyawan yang berupaya agar orang yang diajak berkomunikasi itu dapat menerima ide, jalan pikiran, dan penguasaan dirinya. Lalu yang terakhir ada integratif. Integratif ini dimaksudkan agar perusahaan dapat beroperasi secara terpadu. Sekian untuk video penjelasan kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa kalian ajukan di ruang diskusi Google Classroom yang telah saya buat. Dan sebagai bukti kalian menonton video ini sampai akhir dan juga absensi, bisa kalian tulis di kolom komentar nama dan nomor absen kalian. Terima kasih.